I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengizinkan kita berkumpul di aula Paut Cinta Kasih pada pagi menjelang siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap istiqomah di jalannya sehingga di yaumul mahsyar nanti. Dan nantinya kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya berdiri di sini akan memberikan penyuluhan tentang pola asuh anak usia dini. Pola asuh anak usia dini itu apa sih sebenarnya? Pola asuh anak merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak ia bayi hingga ia dewasa, gitu kan. Nah, kemudian hal yang menjadi tanggung jawab orang tua. Ini sebenarnya tanggung jawab dari orang tua, sebab orang tua merupakan guru pertama, gitu kan, untuk anaknya, gitu, dalam mempelajari banyak hal. Nah, baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Itulah sebabnya kenapa orang tua memiliki tanggung jawab yang besar, gitu kan, dalam memberikan asuhan yang tepat untuk anak-anaknya, gitu. Setiap orang tua tentu berhak, gitu kan, memutuskan gaya pengasuhannya itu seperti apa. Apa yang ingin mereka terapkan pada anak-anaknya, gitu kan. Baiklah, itu ada pola asuh yang seperti permisif, otoriter, atau autoritatif, gitu kan, yang merupakan beberapa pilihan untuk mendidik anak dan membesarkan anak-anak kita nantinya. Hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan yaitu seperti apa sih pengasuhannya yang akan mempengaruhi kepribadian dan karakter anak di masa mendatang nantinya. Adapun jenis-jenis pola asuh yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu pola asuh permitif, yaitu pola asuh ini yang memberikan kebebasan pada anak untuk menyatakan dorongannya atau keinginannya, gitu kan. Pola asuh ini tidak memberikan batasan yang tegas, gitu, pada anak-anaknya, gitu kan. Nah, biasanya orang tua akan mengikuti apa yang anaknya inginkan, gitu, sehingga cenderung anak ini tidak memiliki keteraturan dan kesempatan untuk meregulasi dirinya, gitu. Nah, dari pola asuh ini ada dampaknya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Contohnya seperti ini. Anak itu suka memberontak, terus prestasinya itu menurun, anak juga suka mendominasi, gitu kan. Terus anak juga kurang memiliki rasa kepercayaan diri, gitu kan, di dalam dirinya, gitu. Nah, kemudian anak juga tidak jelas, gitu, arah hidupnya itu mau dibawa kemana, gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada pola asuh otoriter. Dalam pola asuh otoriter ini, tipe orang tua otoriter biasanya lahir dari pola asuh serupa, gitu, yang mereka terima ketika kecil, Bapak Ibu terima, gitu kan. Jenis ini tidak memberikan ruang diskusi pada anak. Sederhananya, peraturan ini dibuat untuk mengontrol anak, gitu kan. Tidak cuma itu, orang tua yang menerapkan pola asuh ini seringkali terbilang keras dengan alasan untuk mendidik anaknya, gitu. Nah, mereka cenderung memberikan kontrol yang sangat kuat, gitu kan, pada perilaku anak, gitu kan. Singkatnya begini, anak harus patuh dan tidak boleh melanggar, gitu kan. Jika ia melanggar, maka konsekuensinya adalah sebuah hukuman, gitu. Maka hukumannya itu hukuman fisik, gitu kan. Efek negatif dari hukuman fisik ini biasanya berakibat buruk pada fisik dan mental anak, gitu kan. Nah, bagi mental bisa membuat anak berperilaku agresif, tak percaya diri, dan pemalu, gitu kan.
sikap agresivitas anak ini akan terbentuk dan kemarahan atau perasaan negatif yang tertumpuk dalam dirinya gitu kan. Jadi ketika anak sering mendapatkan hukuman fisik, maka mungkin saja ia menjadi marah gitu kan dengan keadaan yang ia dapat gitu, lalu mengeluarkannya dalam bentuk agresivitas pada orang lain. Nah itu sangat tidak bagus gitu kan. Menurut studi dari University College London, anak yang sejak kecil selalu dikontrol kehidupannya ternyata tidak bahagia dan memiliki kesehatan mental yang lebih buruk gitu kan. Nah bahkan efek jangka panjangnya itu mirip dengan kondisi mental orang yang pernah ditinggal meninggal oleh seseorang yang dekat dengan diri mereka gitu kan. Nah selanjutnya ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini memang sah-sah saja jika diterapkan. Nah gaya pengasuhan ini mungkin tetap diterapkan gitu kan pada anak yang memiliki masalah perilaku. Misalnya seperti ini Bu, berkaitan dengan aturan jam malam gitu kan. Di luar masalah jam malam, orang tua bisa menerapkan pola asuh yang dinilai baik untuk anak tersebut, alias mengkombinasi pada pola asuh anak itu. Nah dampak dari pola asuh anak otoriter ini akan membawa pengaruh atas sifat-sifat anak seperti tidak mempunyai kekuatan, tidak memiliki kekuatan memilih, kemudian tidak bisa mengambil keputusan sendiri, takut salah berbicara atau salah berperilaku gitu kan. Anak juga tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan tidak gitu kan, selalu mengatakan iya gitu. Nah terus anak juga takut mengemukakan pendapatnya gitu, dan juga kurang motivasi internal. Dan yang selanjutnya itu ada pola asuh autoritatif gitu kan. Nah ini pola asuh yang paling disarankan ahli untuk orang tua terapkan. Pola asuh ini memberikan batasan perilaku yang jelas gitu kan dan konsisten. Selain itu pola asuh ini tidak menggunakan kekerasan dalam mengasuh anak gitu kan. Di sini orang tua akan mendorong adanya diskusi gitu kan dengan anak gitu. Contohnya seperti menjelaskan pada si anak gitu kan mengapa diberikan aturan tertentu. Sederhananya gini, orang tua tidak membebaskan dan menerima begitu saja perilaku anak gitu kan, tapi tidak memberikan kontrol yang berlebihan gitu. Menariknya anak akan diberikan kesempatan untuk mencoba dan bertanggung jawab pada pilihannya gitu. Nah, ada pun juga dampaknya Bu, Ibu Bapak gitu kan, dampak terhadap anak ini. Nah, anak juga berdampak memiliki keterampilan sosial yang baik, kemudian dampaknya juga anak terampil dalam menyelesaikan masalah, mudah bekerja sama dengan orang lain gitu kan. Nah, terus juga anak tampak lebih kreatif juga gitu kan. Dan yang selanjutnya yaitu pola asuh univolved parenting atau pola asuh yang tidak terlibat gitu kan, alias mengabaikan anaknya. Nah, gaya pengasuhan ini berupa sedikit tuntutan, juga respon yang rendah dan komunikasi yang sangat sedikit untuk anaknya. Nah, pada pola pengasuhan ini, orang tua tetap memenuhi kebutuhan dasar anak, namun umumnya terpisah dari kehidupan anaknya gitu kan. Nah, orang tua selalu memastikan bahwa anak-anak mereka itu diberikan makan dan memiliki tempat tinggal, tapi tidak menawarkan apa-apa dalam membimbing struktur, aturan, atau bahkan dukungan gitu kepada anaknya. Nah, dalam kasus yang ekstrim seperti ini, orang tua bahkan mungkin menolak atau mengabaikan kebutuhan anak-anak mereka. Orang tua yang tidak terlibat dalam pengasuhan cenderung memiliki sedikit pengetahuan tentang apa yang anak-anaknya tengah lakukan gitu kan. Nah, aturannya pun cenderung sedikit gitu terhadap anaknya, sehingga anak mungkin tidak menerima banyak bimbingan gitu kan dari orang tua. Terus pengasuhannya juga kurang dan perhatian dari orang tua juga kurang gitu. Nah, pola asuh tidak terlibat ini, orang tua berharap anak-anaknya bisa itu
anak-anaknya itu bisa membesarkan diri mereka sendiri gitu kan. Padahal mereka tidak mencurahkan banyak waktu atau energi untuk memenuhi kebutuhan dasar anaknya gitu. Nah, orang tua jadi seperti ini bisa saja lalai gitu, tetapi tidak selalu disengaja gitu kan. Nah, mungkin saja itu disebabkan memiliki akibat masalah kesehatan mental atau masalah penyalahgunaan zat pada orang tua gitu kan, sehingga mereka tidak dapat merawat kebutuhan fisik maupun emosional anak serta secara konsisten gitu kan. Nah, di sisi lain orang tua yang tidak terlibat dalam pengasuhan ini kurang memiliki pengetahuan gitu kan tentang perkembangan anaknya atau tentang perkembangan anak usia dini gitu. Nah, sehingga hal tersebut bisa disebabkan dengan masalah lain seperti pekerjaan atau mengurus masalah rumah tangga gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu mengapa sih pola asuh anak itu sangat penting? Jadi gini, pola pengasuhan positif itu mempunyai banyak manfaat gitu kan, untuk banyak manfaat dan sangat besar gitu kan untuk anak kita. Antara lain meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua, kemudian mengoptimalkan tumbuh kembang anak, terus mencegah anak dari perilaku menyimpang, dan juga mampu mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak gitu loh. Nah, ada juga dampak yang terjadi pada anak jika pengasuhan dalam keluarga itu kurang baik gitu. Salah pemilihan pola pengasuhan pada anak nyatanya dapat membuat beberapa dampak pada anak tersebut gitu. Nah, contohnya itu seperti ini Pak, Bu, seperti tidak dapat membuat keputusan, terus kurang pintar dalam membangun hubungan sosial pada keluarga, teman atau lingkungannya gitu kan. Terus gangguan pada perkembangan fisik, memiliki emosi yang kurang stabil gitu kan, sehingga lebih sering membangkang kepada orang tuanya. Nah, selanjutnya juga ada konsep pengasuhan anak yaitu RPM3 yang singkatannya dari Responding, Preventing, Monitoring, Motoring, dan Modeling gitu ya, mentoring modeling ya. Dari beberapa itu kita dapat menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu responding adalah merespon anak dengan tepat. Anak sangat membutuhkan respon yang tepat dan benar terhadap apa yang mereka tanyakan atau tidak ketahui, sehingga orang tua harus merespon apa yang anak tanyakan gitu kan, harus bisa menjawabnya gitu. Nah, yang selanjutnya preventing adalah mencegah anak berperilaku yang bermasalah atau beresiko gitu kan. Nah, orang tua juga perlu preventing terhadap anak-anaknya untuk mencegah dan mengawasi anak agar tidak berperilaku yang negatif atau beresiko terhadap diri anak itu sendiri maupun lingkungannya. Yang selanjutnya itu monitoring. Monitoring adalah mengawasi anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar atau perhatian secara penuh terhadap anak. Pengawasan orang tua terhadap anak yang berusaha berinteraksi dengan lingkungannya sangat dibutuhkan gitu kan. Kita tidak tahu nanti ke depannya gimana. Nah, jika interaksi yang terjadi negatif, maka anak itu tidak akan berperilaku negatif pada orang tua dan keluarganya gitu. Baiklah, selanjutnya yaitu mentoring. Mentoring adalah membantu secara aktif gitu kan dalam tindakan anak atau perilaku anak gitu. Nah, membantu anak agar tidak berperilaku negatif dengan memberikan pendidikan yang baik dan benar terhadap anak. Dan anak-anak akan berperilaku baik atau sopan jika orang tua memberikan mentoring yang baik juga kepada anaknya gitu. Nah, selanjutnya yaitu modeling. Modeling adalah menjadikan orang tua sebagai contoh yang positif pada anaknya gitu. Nah, orang tua adalah model untuk anak-anaknya sehingga menjadi orang tua yang dituntut untuk selalu memberikan contoh yang baik pada anak-anaknya. Nah, seperti itulah ya Ibu Bapak apa itu pola asuh anak tadi ya. Nah, baiklah, cukup sampai di sini pembahasan kita tentang pola asuh anak. Pola asuh anak usia dini. Nah, apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin bertanya, sharing,
memberikan pendapat atau ada kritikan, dipersilahkan gitu kan. Kita di sini juga sambil saling sharing gitu kan. Nah, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.